Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua mengkaji ilmu-ilmu yang sudah Allah hamparkan di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan faedah atau pelajaran yang berharga dari apa yang kita kaji di setiap kesempatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ada satu nasihat yang berharga yang bisa kita kutip dari salaf kita, yaitu nasihat yang disampaikan oleh Yazid ibnu Abi Habib, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Di situ Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah menyusun sebuah bab yang kemudian beliau berikan judul Fadlus Somti wa Hamdihi. Bab yang membahas tentang keutamaan sikap diam dan pujian untuk sikap tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdil Bar meriwayatkan satu nasihat penting yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Yazid ibnu Abi Habib rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Inna min fitnatil alim an yakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'." Sesungguhnya salah satu ujian, salah satu fitnah yang dialami oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang dianggap berilmu adalah ketika orang tersebut lebih suka untuk berbicara daripada untuk mendengar. Ini menjadi salah satu ujian dan menjadi salah satu fitnah yang dialami oleh para ulama. Apalagi orang-orang yang hidup di zaman fitnah seperti kita sekarang ini. Bahwasanya fitnah tersebut atau orang yang terkena fitnah tersebut lebih suka untuk didengarkan pembicaraannya, lebih suka untuk didengarkan perkataannya, sampai-sampai dia merasa untuk tidak perlu mendengarkan orang lain. Dia merasa untuk tidak perlu mendengarkan nasihat dari orang lain. Ini salah satu fitnah yang pernah terjadi di zaman beliau, di zaman Yazid ibn Abi Habib rahimahullah masih hidup. Beliau hidup pada masa tabi'in. Beliau hidup pada masa di kurun 3 generasi terbaik. Sudah terjadi fitnah ini. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Apalagi kita yang hidup jauh setelah 3 generasi terbaik ini hidup. Maka kita yang hidup di zaman sekarang ini diminta untuk lebih berhati-hati. Kita diminta untuk lebih mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengalami fitnah ini? Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengalami fitnah di mana kita lebih suka untuk didengarkan perkataannya? Namun ketika ada orang lain memberikan nasihat kepada kita, seolah-olah kita menutup telinga kita. Seolah-olah kita tidak menggubris apa yang dinasihatkan oleh orang tersebut. Ini suatu perbuatan yang tidak baik dimiliki oleh seorang yang mengaku mukmin. Nasihat yang lain yang beliau sampaikan juga, wa minal ulama, dari kalangan para ulama, bukan dari kalangan orang awam, dari kalangan para ulama, apalagi orang awam, maksudnya seperti itu. Dari kalangan para ulama, man yara annahu ahaqqu bil kalami min ghairihi. Ada yang berpendapat, ada yang beranggapan bahwasannya dia lebih berhak untuk berbicara daripada yang lain. Seolah-olah
hak untuk berceramah, hak untuk berbicara, hak untuk menasihati seperti sudah dimonopoli oleh orang ini. Ini terjadi di zaman Yazid ibn Abi Habib, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sudah terjadi di zaman beliau. Maka kita yang hidup di akhir zaman ini, kita yang hidup jauh setelah generasi-generasi terbaik umat ini, diminta untuk lebih waspada, diminta untuk lebih bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang terfitnah dengan fitnah ini? Ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang sudah terbebas dari fitnah tersebut? Ini fatal apabila seseorang berpendapat lebih berhak berbicara daripada orang lain. Ini fatal. Dan ini menjadi suatu sikap, suatu perbuatan yang boleh dikatakan tidak layak dimiliki oleh seorang yang dianggap berilmu, oleh seorang yang dianggap alim. Kemudian di antara fitnah tersebut, di sini ada beberapa fitnah yang disebutkan oleh Yazid ibn Abi Habib, namun saya kutipkan beberapa saja. Di antara fitnah tersebut, minhum man ya'khudhu fi ilmihi ma'khudhas sultan. Di antara fitnah tersebut ada juga yang terjadi bahwasannya di antara mereka ada yang menganggap ilmunya itu, ada yang memposisikan ilmunya tersebut seperti seorang sultan, seperti seorang penguasa. Hatta yaghdaba an yuradda alaihi min qawlihi syai'. Sampai-sampai dia akan marah ketika ilmu yang disampaikannya itu ditolak. Sampai-sampai dia akan marah ketika ada orang yang tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ini sudah terjadi di zaman beliau. Wa minhum man yansibu nafsahu lil futya. Dan di antara mereka juga ada yang menetapkan dirinya sebagai seorang mufti, sebagai seorang ahli fatwa. Fala'allahu yu'ta bi amrin la ilma lahu bihi fayastahi an yaqula la ilma li fayurjam. Maka ditakutkan orang tersebut ketika datang suatu permasalahan kepada dia, ditanyakan suatu permasalahan kepada dia yang dia tidak mengetahui ilmunya, yang dia belum paham tentang ilmu tersebut, maka dia akan malu untuk mengatakan aku tidak mengetahui. Maka dia akan malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Fayurjam, karena dia takut untuk dijauhi, karena dia takut untuk tidak lagi mendapatkan pengikut. Dan ini sudah terjadi di zaman Yazid ibn Abi Habib. Orang-orang yang seperti ini terjadi di zaman beliau, yang lebih suka untuk didengarkan, juga seperti menutup telinga saat orang menyampaikan sebuah nasihat, yang kemudian menetapkan dirinya sebagai seorang ahli fatwa dan kemudian malu untuk mengatakan aku tidak tahu, malu untuk mengatakan aku belum mengetahui ilmunya. Ini sudah terjadi di zaman beliau. Maka kita yang hidup di akhir zaman ini diminta atau lebih waspada dari apa-apa yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Yazid ibn Abi Habib di dalam nasihat-nasihat ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu dapat mengevaluasi diri kita dan selalu dapat selalu mampu melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita sehingga kita mampu dan berusaha untuk terus memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.